budaya dan karang bagian. Kami dari kelompok 6 akan melakukan wawancara terkait pengaruh penggunaan kris terhadap kehidupan sehari-hari Gen Z, khususnya di lingkungan kampus Universitas Sumatera Utara. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kris mempengaruhi kebiasaan transaksi dan gaya hidup mahasiswa. Halo Kak, selamat siang. Boleh perkenalkan dirinya secara singkat? Kenalkan, saya Cinta Zahira dengan NIM 4050270 dan saya berasal dari Prodi Manajemen. Kalau boleh tahu, seberapa sering Kakak menggunakan QRIS dalam kehidupan Kakak sehari-hari? Kebetulan saya orangnya emang cashless dan saya menggunakan kris itu hampir setiap hari. Jadi kalau misalnya mau jajan atau mau beli sesuatu, saya mostly menggunakan kris. Biasanya Kakak memakai QRIS untuk transaksi apa ya? Biasanya saya buat jajan sih, kayak kebutuhan sehari-hari, atau kalau misalnya saya beli paket data, saya juga pakai kris. Dan karena Shopee sekarang udah bisa pakai kris, saya juga sering menggunakan kris untuk bayar Shopee. Terus, apa alasan Kakak untuk memilih QRIS dibanding membayar tunai? Saya orangnya jarang bawa dompet ya, jadi menurut saya kris ini sangat memudahkan saya. Jadi kayak dalam satu handphone tuh ada berbagai e-wallet, jadi sangat mudah. Menurut Kakak, apa keuntungan paling terasa di penggunaan QRIS ini? Ini sangat mudah ya, karena dia kan seperti yang saya bilang tadi, dia compact. Jadi dalam satu handphone itu ada berbagai e-wallet. Jadi kita nggak perlu juga kayak mikirin kembalian, karena kan beberapa warung tuh ada yang nggak punya kembalian duit pecah gitu kan. Jadi menurut saya itu keuntungan utama. Terus penggunaan QRIS ini mempengaruhi kebiasaan pengeluaran atau belanja Kakak atau gimana? Kasih tahu contohnya. Menurut saya sangat mempengaruhi, karena jujur saya menjadi lebih boros sejak ada kris, karena saya nggak mikir-mikir lagi buat ngeluarin duit. Kayak kalau misalnya mau bayar tuh beli sesuatu tinggal scan aja. Jadi ini sangat mempengaruhi, dan kalau nggak bijak bakal sangat boros gitu. Kakak pernah ngerasa jadi lebih mudah membeli sesuatu karena tinggal scan QR nggak? Saya selalu merasa lebih mudah. Jadi kalau misalnya kayak ada bazar gitu kan, saya tinggal scan. Kalau misalnya nggak bawa duit cash juga, saya nggak punya duit gitu kan, lagi nggak ada duit, jadi kayak tinggal minta transfer, jadi kan langsung ada duitnya. Jadi menurut saya sangat memudahkan. Nah, terus menurut Kakak, apakah teman atau lingkungan kampus atau kayak lagi-lagi tren ini itu berpengaruh nggak terhadap kebiasaan penggunaan QRIS? Sangat berpengaruh sih, apalagi kalau misalnya nongkrong dengan teman saya kan, misal saya bayar atau teman saya dulu, dan itu tuh lebih mudah kalau misalnya kita bayar tuh menggunakan kris kan. Jadi kayak misal saya bayar ke teman saya gitu, jadi lebih enak gitu kalau misalnya pakai kris atau dari e-wallet, karena nggak perlu mikirin kembalian gitu kan. Terus kayak jualan di sekitar kampus itu juga sekarang cashless, jarang ada yang terima cash, jadi sangat mempengaruhi. Selama menggunakan QRIS ini ada kendala atau pengalaman yang paling Kakak ingat nggak? Kendalanya ya cuma di jaringan sih, karena kadang kalau misalnya udah depan kasir itu tiba-tiba nggak ada jaringan gitu kan. Kalau nggak ada jaringan emang sulit kebuka, dan kalau misalnya ngantri panjang tuh yang belakang jadi nunggu kan, jadi saya nggak enak. Jadi emang kita juga harus prepare cash sih. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana pengaruh QRIS terhadap gaya hidup mahasiswa atau Gen Z saat ini menurut Kakak? Ini sangat berpengaruh ke pemborosan. Jadi karena fitur yang memudahkan ini, jadi kita kadang kurang bijak dalam mengatur pengeluaran. Makasih Kak atas waktunya. Sama-sama. Halo Kak, sebelumnya boleh perkenalkan diri dengan singkat? Halo, perkenalkan nama saya Hanami Ayu Azara. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 240502159. Oke, nah seberapa sering sih Kakak ini menggunakan kris dalam kehidupan sehari-hari? Kalau ditanya seberapa seringnya sih nggak terlalu sering ya. Soalnya saya juga orangnya bukan yang cashless. Saya tuh masih pengguna yang cash gitu. Oke, nah biasanya Kakak ini memakai kris untuk transaksi apa aja sih? Mostly saya pakainya untuk pembelian makanan sih. Oke, jadi alasan utama Kakak itu milih kris dibandingkan pembayaran tunai gitu apa? Kalau untuk QRIS itu dia lebih mudah daripada uang tunai, kayak soalnya kan ada di HP juga kan, jadi kayak lebih gampang aja gitu. Jadi menurut Kakak apa keuntungan paling terasa dari penggunaan kris ini sendiri? Keuntungannya lebih mudah untuk transaksi sih sejauh ini. Oke, jadi penggunaan kris ini mempengaruhi kebiasaan pengeluaran atau belanja kamu atau enggak? Jadi gimana contohnya? Sangat mempengaruhi, karena kalau misalnya QRIS ini kan transaksinya mudah nih kan. Jadi kita mau beli pun kayak tinggal pijit-pijit udah transaksinya tuh udah keluar gitu. Jadi lebih boros jatuhnya. Oke, jadi pernah nggak sih Kakak ini merasa jadi lebih mudah membeli karena kayak udah tinggal scan QR gitu aja? Sangat pernah. Jadi menurut Kakak, apakah teman dan lingkungan kampus atau tren sosial berpengaruh terhadap kebiasaan penggunaan kris ini sendiri? Berpengaruh, sangat berpengaruh sejauh ini. Oke, terus selama menggunakan kris, apa kendala atau pengalaman yang paling kamu ingat nih?
masalah jaringan. Karena misalnya QRIS itu kalau misalnya nggak ada jaringan itu nggak bakal transaksinya tuh bakal batal terus gitu. Oke, ini terakhir ya Kak. Jadi menurut Kakak bagaimana pengaruh KRIS terhadap gaya hidup mahasiswa atau Gen Z saat ini? Untuk pengaruh QRIS untuk terhadap Gen Z itu lebih boros sih, gampang mengeluarkan duitnya juga. Itu sih intinya lebih boros aja. Oke, sekian dari saya sih Kak. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama. Baik, sebelumnya boleh perkenalkan diri secara singkat, Bang? Baik, nama saya Fauzi Syarkina Sution, saya mahasiswa semester 8 Fakultas Hukum USU. Oke, nah langsung aja ke pertanyaannya ya Bang. Nah, seberapa sering kalau Abang tuh menggunakan KRIS dalam kehidupan sehari-hari nih? Lumayan sering, hampir tiap hari, karena kan kita nggak selalu bawa uang tunai kan, jadi lumayan sering hampir tiap hari. Oke, jadi biasanya Abang tuh pakai KRIS untuk transaksi apa aja kira-kira? Beli jajan, beli makan, karena rumah makan kalau ada KRIS-nya, saya pakai KRIS. Oke, jadi apa alasan Abang tuh untuk memilih KRIS gitu dibandingkan pembayaran tunai? Tentunya kan saldo kan lebih mudah kita langsung dari bank kan, dari kalau kita scan QRIS. Kalau kita tunai harus minimal penarikan 50.000, kadang pun 100.000, jadi lebih banyak uang keluar dan kena fee kadang kan. Kalau QRIS nggak pakai fee, jadi lebih untung menggunakan QRIS sih. Oke, kemudian apakah penggunaan KRIS ini mempengaruhi kebiasaan pengeluaran atau belanja Abang? Gimana contohnya? Bisa dibilang mempengaruhi juga, karena kan lebih memudahkan kita kan jadi untuk bayar, karena kalau kita tunai nyari-nyari uang nggak ada, tapi kalau kita QRIS langsung connect ke rekening kita, lebih mudah kita untuk membeli barang, kadang bisa ngarah ke foya-foya juga kalau nggak teratur kan. Oke, pernah nggak Abang tuh ngerasa jadi lebih mudah ngebeli sesuatu karena tinggal scan-scan aja nih KRIS-nya? Ya, seperti yang saya bilang tadi, jadi lebih mudah, kadang kita nggak perlu beli sesuatu, contoh saya beli jersey ini karena makin mudah pembayaran, jadi makin mudah beli karena pas ada uang, jadi kita beli, apalagi kita nggak terlalu perlu kan. Kemudian menurut Abang tuh apakah teman terus lingkungan kampus atau tren sosial gitu berpengaruh terhadap kebiasaan penggunaan KRIS ini? Bisa dibilang berpengaruh, karena kan kawan titip bayar, QRIS dulu dong, jadi kita kan bayarkan aja, jadi makin cepat berkurang juga pengeluaran. Oke, jadi selama penggunaan KRIS, apakah kendala atau pengalaman yang paling Abang ingat gitu? Mungkin di saat apa ya, kita ke tempat pembayaran yang nggak ada QRIS-nya gitu, ada pun ada, kadang entah kenapa mereka fee-nya mungkin dikenakan ke kita gitu kan, jadi agak bingung juga, paling itu sih. Oke, terakhir nih Bang, menurut Abang gimana pengaruh KRIS terhadap gaya hidup mahasiswa atau Gen Z saat ini? Tentunya memudahkan kita, karena kita nggak perlu narik uang, antrian di ATM makin memendek karena mudah untuk membayar, tapi ya resikonya kalau kita nggak pandai ngontrol keuangan, jadi cepat habis uang kiriman orang tua ataupun uang beasiswa kita ya. Oke, sekian sih Bang dari kami, terima kasih banyak Bang atas waktunya ya. Terima kasih. Selamat siang Kak, boleh perkenalkan dirinya secara singkat? Nama saya Rey, umur 20 dan sekolah di UMSU. Seberapa sering Kakak menggunakan QRIS dalam kehidupan sehari-hari? Sering banget kalau pergian atau kemana pakai KRIS. Terus biasanya Kakak memakai QRIS untuk transaksi apa aja ya? Transaksi misalnya beli makan gitu, kafe atau beli barang di toko offline. Apa alasan utama Kakak memilih QRIS dibanding membayar tunai? Lebih simpel, nggak perlu bawa dompet kemana. Apakah penggunaan QRIS mempengaruhi kebiasaan pengeluaran atau belanja Kakak? Contohnya gimana? Mempengaruhi, lewat KRIS malah makin boros karena setiap ada isi di KRIS gitu kayak mau belanja sesuatu gitu tapi nggak boros. Oke. Menurut Kakak, apakah teman, lingkungan kampus atau tren sosial berpengaruh terhadap kebiasaan penggunaan QRIS? Berpengaruh, mereka juga pakai KRIS kemana. Oke. Selama menggunakan QRIS, apa kendala atau pengalaman yang paling Kakak takutin? Atau Kakak ingat? Pernah kesedot, gak tahu kesedot kemana. Oke. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana pengaruh QRIS terhadap gaya hidup mahasiswa atau Gen Z untuk saat ini? Penggunaan QRIS atau Gen Z saat ini menurut saya lebih simpel sih, karena Gen Z sering pelupa dengan KRIS nggak, jadi ingat selalu bawa uang kemana-mana. Oke, makasih Kak atas waktunya. Sebelumnya terima kasih semuanya sudah dapat berhadir pada Zoom kita hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Tengku Nazira Zanisha. Aku mahasiswa Prodi Manajemen FEB USU Stambul 2024, dan juga ada rekan aku Kirani Amelda. Jadi di sini tuh kita akan diskusi yang bertujuan untuk memahami bagaimana KRIS mempengaruhi kebiasaan transaksi Gen Z dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin aku mulai aja dulu dengan pertanyaan ringan. Nah, biasanya kalian lebih sering bayar cash, e-wallet, atau KRIS?
Kalau aku lebih sering kris sih, e-wallet juga sering, tapi krisnya itu lebih sering kris dari bank gitu, maksudnya dibanding e-wallet kayak yang OVO atau GoPay. Terus ya aku pakai juga hampir setiap hari. Kalau aku sendiri sih jujur lebih kalau untuk transfer gitu lebih sering pakai e-wallet sih. Tapi kalau untuk transaksi biasa memang rata-rata pakai cash. Kalau aku Kak biasanya lebih sering pakai kris sih, pakai cash sih Kak daripada kris. Nah, kalau begitu untuk penggunaan kris dalam kehidupan sehari-hari, seberapa sering sih kalian menggunakan kris? Di tempat apa aja kalian biasanya menggunakan kris ini? Kalau dari aku hampir semua transaksi sih pakai kris. Kalau aku pakai kris itu biasanya yang tempat yang cashless gitu. Cuman kalau nggak terima cash aja sih. Kalau misalnya tempat makannya cashless sih Kak. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah kris itu membuat kalian lebih sering berbelanja? Kemudian apakah lebih mudah mengatur keuangan atau malah lebih boros sih sebenarnya? Boleh, mungkin ke Bang Rido dulu. Kalau aku sih bikin lebih sering belanja ya, karena cukup gampang juga, tinggal scan terus bayar gitu sih. Kalau pakai QRIS lebih gampang dan cepet boros juga Kak kadang gitu. Karena gampang pembayarannya, jadi banyak yang mau dibeli langsung boros gitu Kak karena pakai QRIS ini. Oke, paham sih. Jadi kalian tuh berarti semuanya kebanyakan kayak merasa boros aja. Oke, mungkin nextnya itu pertanyaan mengenai persepsi dan kendala dari kris ini sendiri. Jadi menurut kalian itu apa kelebihan dan kekurangan dari kris itu menurut kalian? Dan apakah kalau kalian kayak melakukan transaksi, jaringan atau kris itu kalian bisa dipakai atau enggak? Dan apakah itu termasuk kendala untuk kalian? Menurut aku kris ini dia betul-betul butuh jaringan yang stabil gitu ya. Soalnya kadang misal kita ke kafe gitu pasti kasir tiba-tiba jaringannya jelek, jadi kita nggak bisa bayar pakai kris gitu kan. Terus itu aja sih. Kalau jaringan itu balik ke masing-masing ya Kak. Mungkin kalau kelebihan dari kris ini jadi lebih mudah. Kalau belanja online kita nggak perlu bayar ke mitra atau kemana gitu. Kalau kekurangannya itu tadi jadi lebih boros, lebih nggak terkendali pengeluarannya. Itu aja sih Kak. Keuntungannya sih karena pembayaran jadi lebih mudah ya. Tapi kalau misalnya kekurangannya ya kalau misalnya nggak ada jaringan ya bisa pakai bakal ribet. Kalau menurut aku kelebihannya ya emang pembayarannya tuh jadi lebih satset dan lebih simpel lah intinya, nggak mesti keluarin duit terus nambah kembaliannya lagi. Tapi kalau kekurangannya juga dari jaringannya sih. Kadang kan kalau misalnya kita lagi di mall gitu, terus jaringannya susah pastikan, nah itu bakal jadi kendala yang parah banget lah. Apalagi kalau misalnya kita nggak megang cash gitu. Mungkin untuk ini pertanyaan terakhir satu. Nah, apakah pengaruh terhadap Gen Z? Apakah kris itu sudah menjadi bagian dari lifestyle-nya Gen Z? Juga apakah teman-teman tuh merasa nggak sih kayak teman-teman kalian tuh juga pada akhirnya tuh mempengaruhi penggunaan kris di kalian gitu? Boleh ke Kak Nazwa Faziala. Menurut saya iya Kak, apalagi Gen Z itu yang suka apa itu FOMO, sikit-sikit mau beli ini, sedikit-sedikit mau beli itu, ikut-ikut temannya. Jadi melihat temannya pakai QRIS beli ini pun dia ikut-ikutan. Itu menurut saya sangat mempengaruhi sih Kak. Nah, mungkin ini diskusi tambahan aja sih. Jadi yang mau jawab boleh raise hand aja. Nah, kalau misal kris itu nggak ada, bagaimana cara lain bertransaksi menurut point of view kalian yang lebih sekiranya lebih mirip kris dan bisa digunakan oleh Gen Z ini lebih baik lagi daripada penggunaan kris gitu? Boleh yang mau angkat tangan, dipersilakan. Ya Kak. Boleh Kak Nazwa. Menurut saya pakai mobile banking juga mudah, cuman kekurangannya masih ada daripada QRIS, karena kalau mobile banking kan ada adminnya kadang. Jadi itu yang buat orang juga nggak mau pakai mobile banking dibanding QRIS lebih mudah. Tapi udah pakai debit juga bisa kalau kayak pembayaran misal di cafe gitu. Selain QRIS bisa juga pakai debit kalau dia nggak ada cash. Itu sih menurut saya Kak. Oke Kak, menurut aku sendiri sih sebenarnya bisa alternatifnya pakai e-wallet. Cuman memang karena terkadang memang e-wallet itu dia itu biaya adminnya lebih murah dan memang ada beberapa yang tidak menggunakan biaya admin per bulan. Nah, cuman memang kendalanya tersendiri itu nggak semua e-wallet itu sudah gitu untuk bekerjasama dengan pihak-pihak bank tertentu. Jadi memang terkendalanya itu ketika kita ingin menerima transferan kayak memang ada yang nggak masuk gitu ke bank-bank lain. Jadi kayak memang keterkendalaan dari e-wallet itu dia itu nggak bisa masuk ke akun bank kita. Paling gitu saja Kak. Menurut aku ini sih yang bisa menggantikan QRIS itu yang bisa dibilang simpelnya tuh mirip. Itu kayak tap cash, e-money, kartu gitu. Jadi ya sistemnya sama kayak QRIS, scan, bayar, selesai gitu. Tapi kalau tap cash kan tap, bayar, selesai gitu kan. Yang menurutku sama entengnya sih sama kayak QRIS. Nggak perlu punya perantara gadget atau apapun itu, ya cukup sediakan kartu, ada saldo, selesai. Kalau aku itu sih. Oke, baik, mungkin sekiranya segitu aja FGD kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah datang, dan mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan profil dari aku dan Kirani Amelda melalui WhatsApp nih. Mungkin sekiranya itu aja, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Boleh kalau ada kegiatan di luar, boleh silahkan leave. Terima kasih.